Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinto Fajar Surawardana, NRP 2042241052. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas proyek pemrograman controller saya, yaitu sistem monitoring kualitas tidur. Di sini untuk sensor yang saya gunakan ada 3, yaitu sensor max untuk mengukur heart rate dan oksigen dalam darah menggunakan komunikasi I2C. Lalu juga ada sensor suara KY037 menggunakan ADC. Lalu ada sensor DAT22 untuk mengukur suhu lingkungan dan humidity. Lalu di sini ada juga HC05 Bluetooth untuk menggunakan komunikasi USART. Lalu di sini ada modul micro SD card yang menggunakan SPI. Lalu sini juga ada LCD 16x2 yang menggunakan I2C juga. Lalu untuk DHC menggunakan DHC eksternal modul MCP4725 yang disambungkan ke amplifier yang kemudian disambungkan ke mini speaker. Lalu sini ada buzzer pasif yang disambungkan ke pin analog 8 untuk sebagai emergency ketika sensor mendeteksi dengkuran suara yang keras. Lalu di sini juga ada LED hijau dan LED merah yang menggunakan timer untuk PWM, di mana disetting untuk lampu hijau LED hijau menyala redup dan merah untuk berkedip ketika ada suara dengkuran keras. Selanjutnya untuk codingannya, sini paling atas adalah bawaan dari STM32 Cube IDE-nya. Sini untuk mendefinisi register peripheral yang di-generate oleh dari Cube MX. Lalu FreeRTOS dan task kita tambahkan untuk membuat prioritas atau global interrupt. Lalu selanjutnya ada variabel global. Di sini ada snore analog value, yaitu hasil ADC dari sensor suara. Lalu ada emergency alarm untuk alarm emergency, di mana saat nilainya 0 berarti mati dan 1 artinya nyala. Lalu ada morning alarm, yaitu alarm untuk bangun pagi. Lalu UART buffer adalah tempat untuk menyusun teks sebelum dikirim ke SD card. Lalu ada temperatur dan humidity untuk sensor suhu dan kelembapan, yaitu DHT22. Lalu untuk heart rate dan SpO2, ini adalah hasil olahan dari sensor max atau sensor heart rate dan juga oksigen dalam darah. Lalu di sini ada alamat dari LCD max dan DAC-nya, yaitu yang pakai I2C. Lalu ada snore threshold dan I2C timeout. Selanjutnya ini ada deklarasi fungsi, ada GPIO, ADC, timer 1, timer 3, insert 1, I2C 1, SP2, dan juga external interrupt 3. Lanjut ke codingan utamanya. Program utamanya yaitu ada sistem clock, GPIO, user, ADC, timer 1, timer 3, IDC, I2C, SPI2, dan external interrupt. Urutannya dibuat begini karena sistem yang dikonfigurasi pertama adalah clocknya terlebih dahulu, baru GPIO, baru peripheral yang lain. Lalu selanjutnya sini ada kondisi awalnya, di mana speakernya senyap, di AC set voltage-nya 0, lalu LED hijau menyala dari skala 0 sampai 1000. Lalu selanjutnya inisialisasi sensor detak jantung dan LCD. Lalu untuk membuka pesan pada LCD. Lalu selanjutnya ini ada task create untuk membuat task free RTOS tadi, di mana ada prioritasnya, di mana prioritas yang paling utama adalah
eh, 3 di sini adalah untuk sensor, lalu 2, lalu 1 untuk locknya. Lalu untuk tas sensor di sini adalah tas yang paling utama, yaitu adalah hmm, menyalakan apa namanya, LED dan juga timer untuk eh, LCD dan juga buzzer atau speaker mini. Lalu juga saat snore value-nya atau suara tenggurannya besar dan terdeteksi, maka menyalakan emergency alarm dan juga nyalakan LED merah. Di sini untuk membaca data mentah dari sensor max dan juga nilai apa dari cahaya infrared yang dipancarkan dari sensor itu sendiri. Lalu di sini ada timer pagi. Eh, ini bukan apa, hanya untuk loop perhitungan manual sendiri, bukan otomatis. Lalu selanjutnya ada tas audio alarm. Di sini ada saat apa flag emergency-nya aktif, maka akan kirim lognya ke UART, lalu menyalakan LED merah terang penuh, lalu mematikan LED hijau, lalu membunyikan buzzer menggunakan PWM timer 1, lalu kembali ke kondisi standby. Lalu di sini ada display log untuk logging dan LCD, di mana untuk mengirim data dari SPO2, heart rate, dan nilai tengkoran dikirim lewat UART menggunakan Bluetooth HC05 yang tersambung ke pin A09 dan pin A10. Lalu selanjutnya untuk GPIO ini menulis data ke micro SD lewat SPI, yaitu menarik pin CS atau chip select ke low supaya kartu SD aktif dan menerima data yang dikirim. Lalu sini ada interrupt handler. Ketika dipanggil otomatis saat pin A3 atau dari sensor KY mendeteksi transisi. Lalu selanjutnya ada inisialisasi bare metal. Sini untuk nyalakan kristal eksternal dan juga clock akhir jadi 72 MHz. Lalu untuk GPIO-nya, sini untuk pin yang digunakan. Lalu selanjutnya ADC-nya untuk menyalakan clock dari ADC 1 dan mengarahkan ke pin analog 2. Lalu selanjutnya ada external interrupt. Di sini untuk menghubungkannya ke external interrupt, yaitu dan memilih trigger falling edge dan mendaftarkan interruptnya ke NVIC dengan prioritas 5. Lalu selanjutnya untuk timer 1, di sini timer 1 dan timer 3 untuk sebagai generator PWM, prescaler, dan menentukan frekuensi PWM-nya di 72 MHz. Di sini untuk menghasilkan frekuensi PWM, mengaktifkan output dan juga outputnya ke LED tadi. Lalu selanjutnya ada user. Ini untuk menyeting baud rate-nya di 9600. Lalu selanjutnya UART. Ini UART dan user jadi satu. Lalu SPI. Di sini SPI adalah sebagai master dengan kecepatan clock-nya dapat mengirim 1 byte dan membaca balik registernya. Lalu selanjutnya untuk
driver I2C1. Di sini fungsinya mengirim kondisi start I2C, lalu alamat device. Di sini punya counter yang tiap iterasi untuk menyerah atau gagal. Selanjutnya di sini untuk mendeklarasikan alamat register sensor max dan juga urutan konfigurasi sensor, di mana kita reset dulu lalu mengatur vivonya dengan pilih mode SP02 sebagai pakai 2 LED yaitu merah dan infrared yang ada di dalam sensor itu sendiri. Lalu di sini statiknya sensor mengirim data 18 bit per channel dalam 3 bit, dimana akan membaca 6 byte sekaligus dari Vivo. Lalu selanjutnya ketika sinyalnya terlalu rendah, sinyal infrarednya terlalu rendah, maka dianggap tidak ada jari pada sensor dan akan mendeteksi 0 heart rate atau oksigennya SpO2. Lalu selanjutnya ada driver untuk LCD. Di sini LCD berkomunikasi dengan 4 pin data dan 2 pin kontrol. Tapi dengan modul I2C maka hanya menggunakan 2 kabel yaitu STA dan SCL. Lalu di sini LCD membaca saat pin IN turun dari high ke low, jadi dapat mengirim data. Lalu urutan inisialisasi bakunya di sini sengaja untuk mengirim 0 kali 30 karena LCD bisa baru saja nyala dalam kondisi yang tidak diketahui. Untuk alatnya tidak dapat di running karena kan kodenya tidak dapat diupload oleh ST-Link-nya. Kemungkinan adanya short circuit pada suatu komponen, entah pada solder yang tidak rapi atau adanya arus balik saat dipasang baterai LiPo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.